Nah saudara, temanya adalah what do you see? Apa and who do you see? Apa yang Anda lihat dan siapa yang Anda lihat, saudara-saudari? Nah, ini adalah suatu kelanjutan dari minggu-minggu lalu, khotbah minggu-minggu lalu, ya. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, karena minggu lalu juga penting sekali, ada message dari Tuhan, apa yang Tuhan perlihatkan dalam kitab Yeremia. Message ini adalah Tuhan mau kasih unjuk kepada kita apa yang akan terjadi ya di tahun ini, di tahun ke depan ini. Kita ngelihat dari Yeremia 1 ayat 11, Yeremia memperlihatkan, thank you. Jadi Yeremia kasih unjuk bagaimana Tuhan tanya, apa yang kau lihat? What do you see? Gitu ya, prinsipnya. Terus Yeremia dalam Yeremia 1 ayat 11 dan 13, Yeremia mulai melihat pohon badam. Kemudian dia melihat periuk yang mendidih datangnya di sebelah utara. Jadi Tuhan mulai dengan perkataan, apa yang kamu lihat? Dan Yeremia lihat itu. Dan sebenarnya ini prinsip. Inilah disebut prinsip what do you see? Apa yang kamu lihat? Dan kita sudah melihat minggu lalu bahwa inilah dari ini Tuhan singkapkan. Dari pohon badam dan air mendidih Tuhan mempersingkapkan apa yang akan terjadi, saudara-saudari. Bahwa Tuhan akan segera melakukan tuaian seperti yang dijanjikan ya. Badam itu juga berarti segera ya untuk melakukan tuaian. Tetapi badam juga berarti goncangan. Akan ada goncangan. Saudara-saudari, kalau kita udah dengar goncangan udah takut nih ya, saudara nggak bisa dielakkan. Tetapi justru Tuhan mau kita melihat dengan cara yang berbeda. Kalau Anda tahu di muka artinya Anda udah lebih maju, Anda sudah lebih beruntung karena tahu ya akan ada guncangan. Tujuan guncangan ini adalah membuat perubahan dan pemurnian. Oke? Jadi kita perlu takut nggak goncangan? Nggak perlu takut. Kalau kita berdiri di atas sesuatu yang tidak bisa bergoncang. Kemudian juga dia ngelihat periuk mendidih. Nah itu lambang dari tentang keadaan daging. Kedagingan, perbuatan daging, kejahatan daging akan begitu luar biasa, merajalela. Anda ngelihat perang itu sadis sekali. Tetapi juga di dalam komunitas, dalam masyarakat kita, kejahatan-kejahatan itu juga akan jadi luar biasa. Itu akan makin-makinan saudara ya. Tetapi juga firman akan direndahkan. Nah kita nggak lihat hal kayak begini. Orang akan mulai jadi banyak cara yang dilepaskan oleh si jahat membuat Anda mulai ragu kan firman jadi direndahkan. Tetapi Tuhan suruh lewat pohon badam itu juga bahwa di Yeremia 1 ayat 18-19 Tuhan kasih, dengarkan katanya, engkau akan ditentang, akan ada goncangan itu juga artinya Anda akan ditentang, saudara. Penduduk negeri ini yang nentang banyak, ya. Orang-orang mungkin sekitar kita nggak tahu, tapi jangan bilang oh itu pasti orang di sekitar saya. Enggak. Jadi Tuhan ini ngomong secara firman Tuhan secara umum. Tentangan ini banyak, bisa dari banyak hal, ya. Nah, tetapi kita lihat Tuhan bilang, tetapi hari ini aku memberikan kepadamu kekuatan untuk melawan mereka, ya. Engkau akan menjadi kota berbenteng seperti tiang besi, tembok tembaga, mereka tidak akan dapat mengalahkan sebab aku menyertai engkau, melindungi engkau, aku Tuhan telah berbicara. Ketika ada masalah, ada goncangan, saudara, yang menjadi fokus adalah who do you see? Apakah Anda melihat Tuhan yang memberikan Anda kekuatan, Tuhan yang membentengi Anda, Tuhan yang menyertai Anda, Tuhan yang melindungi Anda, Tuhan yang berbicara, atau Anda berfokus kepada masalah yang datang, tentangan, goncangan itu menentukan hasilnya. Amin. Jadi inilah prinsip who do you see? Ketika masalah datang, goncangan datang, penyakit datang, siapa yang Anda lihat? Apakah penyakitnya, masalahnya, keuangannya, atau Anda ngelihat siapa yang berjanji sama kita? Ini akan membuat perbedaan. Untuk itu kita perlu melihat, berfokus kepada apa yang disampaikan, diberikan, dan dilakukan Tuhan, dan apa yang Tuhan telah bicara, firman Tuhan. Amin. Ini dari minggu lalu, kenapa diulang lagi? Karena penting, jangan sampai nanti ada goncangan kita ini, Anda dan saya, salah satu dari kita, ataupun beberapa orang, nggak siap. Ya, lalu hanya komplain, mengeluh saudara. Komplain, mengeluh adalah tanda kita fokus pada masalah. Amin. Ya. Bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa? Bukannya karena masalah beres, tetapi karena fokus kita yang benar, saudara.
Alkitab nggak suruh sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan. Tapi kalau kita nggak bisa lakukan, artinya ada sesuatu yang harus kita adjust, kita atur, saudara. Kita pasti bisa bersyukur ketika fokus kita benar, bukannya pada masalah, tetapi pada pertolongan Tuhan, pada hal-hal lain yang Tuhan sediakan, yang Tuhan akan bukakan. Jadi ini yang kita mau lihat hari ini. Ya, ini pesan Tuhan. Segera, badam itu artinya segera, buru-buru, gitu ya. Ini akan terjadi segera, saudara. Jadi kalau segera urgent, kalau Anda nggak siapkan, kita bodoh. Segera siapkan saudara ya. Nah, benih harus ditabur cepat-cepat karena ini saatnya menabur. Saya bukan bicara menabur uang ataupun menabur sesuatu materi ya. Tetapi yang pertama awalnya adalah benih firman. Makanya Tuhan segera siapkan hati untuk mengenal kasih Tuhan. Jaga perkataan, jaga pikiran, karena ingat Yeremia baru dapat penglihatan ketika Tuhan menyentuh bibirnya. Cara kerja Tuhan adalah mulai di perkataan, bukan di bibir mulut kita. Jaga, jangan ngomong sembarangan. Nah, oke, jadi Tuhan mau kita jaga perkataan, jaga pikiran, penuhi dengan firman, fokus apa yang disampaikan, saudara. Amin ya. Jadi hari ini kita lanjut kepada prinsip ini. Jadi apa yang Tuhan kasih minggu lalu dengan kasih unjuk kita, what do you see, ya prinsip who do you see, ini Tuhan mau lanjutin lagi. Kita lihat pada fokus ini. Ketika Tuhan bicara what do you see dan who do you see, apa yang kita lihat dan siapa yang kita lihat, ini berbicara tentang membangun, saudara. Anda ingat apa yang Tuhan sampaikan di Oktober lalu, bagaimana kita dikasih gambaran kalau kita mau membangun sebuah gedung, kita harus punya gambaran dulu, gedungnya nanti bagaimana. Kita panggil tuh arsitek, aku mau 2 lantai. Ada carport, terus ada dapur di mana, kamar ada berapa, kamar mandi ada berapa. Kita bilangin dari arsitek gambar, jadi sudah ada gambarannya. Amin ya. Baru kita bawa kepada tukang bangunan, insinyur sipilnya, pemborongnya. Ini saya mau bangun kayak begini, ya. Sehingga ketika ada masalah, maka kita ngurusin sendiri enggak? Enggak. Kita bilang sama pemborong, ini ada masalah, tukang bikin kesalahan, tukang bangunannya bikin salah. Kita nggak usah repot, kita panggil kontraktornya. Benar nggak saudara? Ya. Jadi Anda harus tahu dulu apa yang Anda lihat, apa yang Anda mau bangun, kemudian Anda mau bangun kepada siapa. Sehingga ketika ada masalah, Anda bilang kontraktornya, gitu, bukannya kita. Gitu. Nah itu ya, jadi inilah prinsip membangun. Kita dulu membangun, ingat mulai dari dasar, itu dulu saudara ya. Makanya kita ngelihat Kejadian, lalu kita ngelihat tujuan Allah segala dalam kitab Kejadian. Oke, tapi sekarang Tuhan mau kasih unjuk praktikal lain saudara-saudari. Di dalam membangun ini saudara, Anda harus melihat begini, membangun ini apa yang pertama kan tadi prinsipnya apa yang kita lihat dulu. Ibrani katakan saudara, ini ayat yang terkenal, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya harapkan ini terjadi, ini bangunan ini terbangun, terbentuk, terjadi gitu ya. Nah, dan bukti dari sesuatu yang kita lihat. Iman ini saudara begini, kalau buat saya begini, kita belum bisa lihat dengan mata jasmani. Jadi sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani. Ya, Anda coba konsentrasi, ikutin. Jadi yang kita nggak bisa lihat adalah sesuatu yang jasmani. Secara jasmani, secara fakta kita belum lihat. Tetapi iman, ini kita dengan mata iman kita sudah bisa. Jadi saya katakan ini, iman adalah bukti dari hal-hal yang belum terlihat secara mata jasmani. Tetapi terlihat melalui mata pengharapan. Apa yang kita harapkan, di dalam iman itu kita sudah ngelihat saudara. Mata jasmani belum, itu dia. Ya, jadi kita penting sekali. Anda tahu bahwa di dalam Amsal dikatakan begini, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya. Kata hati ini sebenarnya mind, pikiran kita. Apa yang kita lihat, ketika kita berpikir, Anda sedang memberi gambaran saudara kepada pikiran kita. Apa yang Anda kasih gambaran, kira-kira gitu ya,
Ya, karena manusia itu sangat sensitif, sangat ingat dengan gambar. Makanya Anda kalau lihat Tuhan kasih pengajaran, dia kasih unjuk gambaran-gambaran. Oh, kerajaan Allah seperti penabur yang menabur, terus dia kasih perumpamaan tentang jangan khawatir, ya Tuhan tuh pelihara, kamu itu lebih, kalau burung pipit aja terus dikasih unjuk gambaran bunga bakung, itu gambaran supaya kita ingat gitu. Karena manusia sensitif sama gambaran. Kalau dulu Yesus belum ada PowerPoint, maka dia harus kasih cerita gambaran nih, yuk kasih gambaran-gambaran kepada kita. Karena apa? Karena manusia sangat diberikan karunia talenta berbeda dengan ciptaan yang lain. Kemampuan imajinatifnya, saudara. Ini yang kadang kita nggak gunakan. Kemampuan imajinari, kemampuan untuk melihat sesuatu yang belum ada lewat gambaran imaginary, gitu saudara. Ya, nah itu ditaruh. Jadi sebagaimana kita berpikir tuh kita taruh dalam gambaran kita, maka akan jadi gitu. Kira-kira kayak begitu saudara. Jadi penting sekali apa yang kita taruh di dalam pikiran kita. Ya, jadi itulah yang Tuhan mau ngomong kepada kita. Nah sekarang masalahnya gambaran apa yang Anda izinkan itu ada di mata iman kita, yang ada di dalam pikiran kita, yang kita bilang ini akan terjadi. Inilah yang saya mau, saudara-saudari. Ngerti nggak? Jadi kadang kita nggak sadar, kita hidup tuh rutinitas doang, kita hidup bangun pagi, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Anda sudah menggosok gigi? Nggak usah Pak, katanya kita semua udah pakai masker katanya. Saudara, kadang kita rutinitas, kerja, dagang, sekolah, kuliah, kita tidak pernah menaruh suatu gambaran. Apa jadinya saya akan ke depan ini, saudara. Ini begitu penting, saudara. Amin, ini dia. Nah sekarang ini kita perlu memulai tahu karena kita mau menuai. Anda mau menuai ini gambarannya ke depan tuh apa gitu. Apa yang Anda mau tuai? Kehidupan Anda ke depan mau bagaimana? Gitu saudara-saudari ya. Enak dong Pak. Kalau gitu saya mulai. Saya ke depan saya udah memikir ya punya rumah 2, punya mobil 3. Saudara jangan mulai di itu dulu. Kita pakai cara Tuhan. Kenapa? Karena cara Tuhan kita ngelihat. Ya, ketika Tuhan bicara what do you see and who do you see, ini bicara tentang saudara, pertama gambaran diri dulu. Who do you see? Kamu lihat diri kamu siapa? Gitu. Siapa yang kamu lihat di dalam diri kamu? Baru kemudian what do you see? Keadaan yang kamu lihat ke depan bagaimana? Masa depan kamu itu bicara keadaan. Kondisi kamu ke depan itu bicara keadaan. Kesehatan kamu ke depan itu bicara keadaan kamu. Anda ngerti, nangkep ya? Kalau enggak silahkan angkat tangan. Kita enggak apa-apa diskusi ataupun tanya jawab. Saudara, yang pertama datang adalah melihat diri kita dulu. Karena kenapa? Ketika kita melihat diri kita salah, maka kita akan mendapat gambaran yang salah tentang keadaan. Ketika Anda sedang stres, kacau, ya, khawatir, maka gambaran Anda akan masa depan Anda adalah kacau masa depan saya. Ketika Anda sedang ada di dalam melihat diri yang salah, saudara kondisi yang salah, maka Anda expect sesuatu yang salah. Contohnya, saudara, itu di Alkitab banyak. Ya, Tuhan selalu membereskan gambar diri dulu. Tuhan selalu memberikan gambar diri dulu. Banyak dari kita punya kekacauan gambaran diri, saudara. Saudara contohnya Yakub. Yakub itu baru dia berubah ketika namanya diganti dengan siapa? Israel. Karena Yakub itu artinya ini, supplanter, arti juga perampas dengan cara licik. Maka ketika dia dikasih nama Yakub, karena dia lahir mau merampas, ya menarik tumit kakaknya dulu, dia kembar, dia mau narik tumit Esau, maka dikasih nama, ini dia, orang yang mau merampas gitu. Sehingga dia punya gambar diri adalah dia perampas, sehingga dengan cara licik
Sehingga dia mulai lakukan menipu. Dia menipu abangnya, dia menipu bapaknya, dia menipu pamannya, saudara. Akhirnya ketika dia menipu, apa yang dia inginkan, apa yang dia lihat ke depan adalah dia dikejar-kejar. Makanya ketika dia nama Yakub, saudara ngelihat, dia lari-lari, saudara. Karena dia merasa dia dikejar-kejar licik. Apa yang dia lihat tentang diri dia, itulah yang akan dia lihat tentang masa depan dia. Anda nangkap? Ya? Tapi ketika Tuhan ganti nama dia Israel, Tuhan gak berkati dia dulu, Tuhan ganti nama dia Israel. Israel artinya Prince of God, Pangeran Allah. Lalu dia mulai berubah, saudara. Dia mulai menetap di Kanaan. Dia mulai, saudara, dia melihat berkat, saudara. Dia melihat kehidupan, dia gak pernah lagi nipu-nipu. Gambaran diri dia berubah, siapa yang dia lihat pada diri dia berubah. Ketika gambaran diri dia berubah, apa yang dia inginkan berubah, saudara. Dan apa yang dia lihat berubah. Dia adalah pangeran Allah. Dia nggak mau mendapatkan sesuatu bukan dengan cara yang tidak terhormat. Dia melihat bahwa dia dipandang, terpandang dia pangeran. Dan sebagai pangeran dia ada punya kerajaan. Jadi dia punya tempat, nggak berpindah-pindah. Kalau Anda baca cerita Yakub, Israel, itu yang terjadi. Semua ceritanya cukup panjang, kadang kita nggak sadar. Ya, saudara. Tapi kalau kita ngelihat dari kacamata, what do you see dan who do you see? Ini yang terjadi. Kemudian Anda lihat juga Gideon. Gideon, saudara ya. Gideon ketika malaikat Allah ketemui sedang apa? Sembunyi. Gambaran diri yang salah. Tuhan suruh dia dulu bilangin, Gideon kamu akan mengalahkan pasukan Filistin dan juga ini yang jahat. Tuhan enggak. Kasih gambaran yang benar dulu. Malaikat Allah bilang apa? Hai engkau pahlawan yang perkasa. Diberesin dulu saudara, pola pikirnya, cara dia melihat dirinya. Anda kalau langsung menciptakan, melihat gambaran keadaan dengan daging, maka Anda akan lihat, oh iya ke depan saya punya istri 2. Anda akan lihat, oh ke depan, lihat saya akan punya banyak duit, jadi nanti nggak ada yang bisa merendahkan saya akan balas dendam. Ketika kita melihat gambaran diri kita yang salah, maka keinginan kita yang kita taruh di gambaran apa yang akan kita inginkan, itu juga jadi rusak salah, saudara. Anda ngerti kan? Ya. Jadi yang pertama datang harus melihat siapa diri kita. Dan gak heran, iblis menghancurkan citra diri kita. Dunia berusaha ngancurin citra diri Anda dan saya, saudara. Dunia berusaha menghancurkan ini, saudara. Ya, jadi kita ngelihat dulu, ini dia. Pertama yang kita lakukan adalah who do you see? Memang kita membangun bersama Yesus. Yesuslah yang kita kasih, tetapi Tuhan nggak bisa lakukan sendiri, dia harus kerjasama sama kita. Kita harus mau kerjasama. Yang kita lakukan pertama adalah siapa yang kamu lihat diri kamu ini. Tuhan gak bisa membangun dengan manusia lama kita. Tuhan membangun dengan manusia baru kita. Amin. Saudara, gak banyak firman yang disampaikan, tetapi mau menarik cara melihat kita aja. Maka Anda dan saya harus konsentrasi. Ya, nah gambaran diri yang sekarang ini banyak sekali. Ya, dalam firman Tuhan banyak sekali yang salah. Saudara, prinsip kerajaan Allah. Ini salah satu Anda harus tahu, prinsip kerajaan Allah. Sebelum kita melihat diri kita harus tahu dulu prinsip kerajaan Allah. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 35 berkata gini, kita baca sama-sama supaya Anda ikut aktif ya. 3, 2, 1. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari, dan orang yang jahat, pertanyaannya, Anda orang baik, orang jahat? Nah, tahu dari mana orang baik? Ya, saudara, ini prinsip kerajaan Allah. Simak, ini prinsip cara Tuhan. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ini prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak dimulai dengan apa yang Anda lakukan. Kerajaan Allah tidak mulai dengan apa yang Anda lakukan. Kerajaan Allah mulai dengan siapa Anda. Kalau Anda bilang saya ini adalah orang benar, maka perbuatan Anda akan benar. Kalau Anda bilang saya ini telah dikuduskan Tuhan Yesus, maka saya kudus, maka perbuatan Anda kudus. Kalau prinsip dunia,
apa yang kamu lakukan, apa yang Terry lakukan, itulah siapanya Terry. Saudara, kita akan pakai pola dunia. Kita melihat diri kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan kita nggak akan bisa lakukan kadang kita lakukan benar, kadang Terry bisa benar, kadang dia ketika dia capek, dia emosi, dia kecewa, dia bisa lakukan yang salah. Nggak stabil. Tetapi sesuatu yang dari Tuhan tinggal tetap. Tuhan nggak akan menarik pemberiannya. Saya bertanya kepada kalian, Terry, kamu orang berdosa apa orang benar? Satu aja, orang berdosa, orang benar. Orang benar. Tapi Terry, apakah kamu pernah melakukan dosa? Pernah. Kalau dia melakukan dosa, bukan dia orang berdosa. Tetapi dia orang benar. Yang jatuh dalam dosa. Sedang melakukan dosa. Saudara. Dan itu nggak boleh. Karena dia orang benar. Anda ngerti ya? Jadi Anda harus mulai melihat pada apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Ini prinsip kerajaan Allah dan kadang kita lupa. Kenapa? Kalau kita lupa, kita nggak tahu, maka kita punya cara melihat diri yang salah. Cara melihat diri yang salah, gambar diri yang rusak akan mengeluarkan reaksi dan harapan yang rusak. Ketika orang berpikir dia anak sundal, kayak Yefta, akhirnya perbuatan dia adalah apa? Kalau Anda baca cerita Yefta, dia itu udah berikut penyamun-penyamun. Karena dia berpikir anak sundal. Tetapi ketika Tuhan pakai orang dia lewat tua-tua, para tua-tua, orang Yehuda, datang kepada dia, kamu akan kami jadikan pemimpin. Berubah, saudara. Gambar dirinya berubah dan tindakannya berubah. Gitu, ya. Karena Tuhan mulai menyatakan. Saudara, Anda sadar kadang kita dipakai iblis. Iblis nggak bisa ya merusak ciptaan Tuhan, tetapi kita bisa pakai mulut bibir kita untuk menaruh gambar diri yang salah pada orang lain. Ketika kita emosi, kita mulai ngomong sama saudara kita. Kamu tidak pernah punya belas kasihan, kamu pelit. Saudara, kepada anak kita emosi, kamu bodoh. Ya. Kamu gak berguna. Saudara, kadang kita pakai, makanya Tuhan ngomong, jaga bibir mulut kita. Kita tidak menuai sendiri, kita harus menuai bersama. Itu prinsip kerajaan Allah. Jangan pernah mikirin diri sendiri. Amin ya? Jadi jaga bibir mulut kita. Ketika kita dalam bahaya, jangan bilang, celaka, mati aku. Jangan saudara. Karena yang mempertahankan hidup kita itu Tuhan, bukan keadaan. Ya, amin. Nah, oleh sebab itulah sering kali kita punya gambar diri yang rusak. Nah, ini langsung aja saya kasih beberapa doang, banyak sekali gambar diri kita rusak. Salah. Kalau nggak dibilang rusak, salah. Karena apa? Kalau rusak kita tahu, kalau salah kita kadang nggak tahu, benar nggak? Kalau baju sobek kita tahu, mungkin rusak nggak bisa kepake. Tapi kalau kita salah pakai baju, kadang kita nggak tahu. Ya, nggak tahu ukurannya baju Terry sama Ferdian sama. Terry pakai baju Ferdian dia salah. Kadang dia nggak tahu. Kalau dia tahu dia nggak pakai gitu ya. Kalau udah sobek dia tahu gitu. Nah kadang kita nggak tahu bahwa kita salah melihat diri kita. Anda bisa ikutin? Saudara, yang sering membuat citra diri salah adalah sosial, lingkungan yang buruk. Lingkungan buruk sering mencap Anda. Kadang-kadang kita lahir ataupun keadaan kita adalah, kamu anak orang, kamu orang miskin, kamu orang kaya, kamu anak orang ini bangsawan apa. Saudara, sosial itu paling sering mengasih kita stempel. Adik-adik juga di sekolah juga, teman-teman kadang-kadang kasih stempel. Kadang funny, kadang-kadang hanya joke, tetapi kadang bisa melekat sama kita. Saudara. Amin. Jadi jangan mau. Ketika kita nggak bisa tahan mereka ngomongin tentang kita, tetapi kita bisa memilih supaya tidak melekat di pikiran kita. Dengan cara kita tahu siapa diri kita. Amin ya. Terus banyak lagi pengalaman, perlakuan buruk. Ketika Anda pernah mengalami ya pelecehan, Anda mengalami perlakuan buruk, Anda pernah mengalami trauma, akhirnya bisa mempengaruhi citra diri, siapa diri saya, saudara.
Anda pengalaman Anda gagal. Ya, gagal. Akhirnya Anda melihat diri saya mah orang yang gagal. Benar nggak? Seringnya begitu, pengalaman buruk. Tapi saya mau katakan, itu adalah citra diri yang salah. Itu bukan gambaran diri Anda. Karena kita anak Tuhan. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Pak, tapi faktanya saya gagal. Anda bukan tentang fakta. Anda adalah siapa diri Anda, maka akan mengeluarkan dari perbendaharaan yang baik, dari hati yang baik akan mengeluarkan pembendaharaan yang baik. Gitu. Saudara, dimulai dengan tahu siapa diri Anda. Amin. Ya, kemudian juga ketika Anda membanding-bandingkan dengan orang lain, Anda akan memiliki citra diri yang salah. Anda ngelihat orang lain, aduh, dia lebih cantik ya. Akhirnya adik-adik mulai minder karena merasa diri nggak cantik. Dan merasa yang paling penting cantik itu. Akhirnya banyak macam dibuat-buat sehingga reaksinya salah. Akhirnya nggak merasa bahwa diri dia ini adalah berharga. Yang wanita-wanita sering kayak gitu, membandingkan cantiknya. Gitu. Ada orang yang membanding-bandingkannya dengan kekayaan. Sehingga akhirnya yang dia kejar adalah harta. Karena dia merasa bahwa nilai dia karena harta. Ini salah. Anda bukan itu. Anda punya uang, ada orang yang lebih punya uang lagi. Ya, selalu akan ada. Nah, ada orang juga karena stigma. Stigma itu artinya yang nempel. Itu anak pelacur. Itu anak sundal, kalau Yefta dikatakan gitu kan. Itu anak orang keluarga berantakan. Sering Anda dengar? Dan kita sering cap kayak begitu. Ya, saudara, kita terima stigma itu, akhirnya kita berlaku seperti itu. Lalu kemudian salah karena melihat kemampuan diri, dan tadi penampilan udah, ya kemampuan diri kita. Saya sih nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa. Maka yang Anda ngelihat, Anda nggak akan bisa apa-apa. Karena Anda merasa selalu nggak mampu. Saya nggak bisa. Anda menilai di siapa diri Anda adalah berdasarkan yang kita bisa lakukan. Ini nggak benar. Saudara ingat prinsip kerajaan Allah dimulai mengenal siapa diri kita, maka akan mengalir. Ketika kita tahu bahwa saya sudah dibenarkan, saya kudus, maka kita akan mulai berlaku kudus, saudara. Amin. Ini prinsip kerajaan Allah. Itu yang Tuhan Yesus ngomong. Itu juga dalam Petrus juga katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan perbuatan kita. Tetapi karena kita dalam Tuhan, maka kamu bisa jadi kudus. Itu juga sama prinsip. Kita bisa mengasihi Tuhan karena kita merasa dikasihi Tuhan. Nah itu juga, karena kita merasa dikasihi maka kita bisa mengasihi. Saudara, ya. Nah sekarang kita ngelihat tadi, ini sama. Jadi siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan baru. Anda itu ciptaan baru. Ciptaan baru itu tidak sesuatu yang kelihatan. Ciptaan baru itu itu ada datang dari Tuhan, saudara. Jadi Anda itu adalah siapa yang datang dari Tuhan. Kalau Anda mau mulai menuai, kalau Anda mulai mau membangun hidup kita, hidup Anda dan saya, mulailah sesuatu dari Tuhan, bukan dari manusia. Mungkin Anda pernah terluka saat ini, mungkin Anda punya gambar yang salah saat ini. Nggak usah salahin orang lain, nggak usah salahin keadaan. Saya tahu dunia sedang kacau, tapi keadaan nggak pernah akan sempurna. Jangan Anda sesalin, aduh keluarga saya emang kacau. Jangan sesalin, keluarga nggak ada yang keluarga yang sempurna. Aduh lingkungan saya memang kacau, jangan sesalin, nggak ada lingkungan yang sempurna. Yang kita mulai lakukan adalah ambil alih kehidupan kita. Jangan nyalain yang lain. Ambil alih. Ikutin tuntunan Tuhan. Amin. Keadaan akan selalu kacau. Gak akan sempurna kok. Ya. Goncangan akan selalu ada. Jangan takut. Jangan salahin. Kita ambil alih. Jadi kita mulai melihat bahwa saya adalah ciptaan baru. Siapa saya di dalam Tuhan, itulah yang akan mengalir dalam hidup saya. Karena itu prinsip kerajaan Allah, saudara-saudari. Nah masalahnya adalah kita banyak sekali punya pola dunia. Cara ngelihat yang dunia kasih.
Dan pola pikir ini nggak langsung hilang, saudara. Jadi ketika Anda tahu tentang kebenaran ini, tetapi nggak langsung tiba-tiba Anda langsung bisa berubah. Benar ya? Amin. Anda ikutin ya? Nggak ngantuk kan? Ya, kalau ngantuk silakan ambil kopi, di depan ada kopi, masuk lagi, duduk kemari, gitu. Jangan kopi ke depan terus ikut anak sekolah minggu. Ya, nggak apa-apa saudara. Ya, kita ibadah ini bukan sesuatu yang ritual. Ya, yang penting kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan ngomong. Karena Tuhan tuh selalu hadir. Ya, asal jangan Anda di sini sambil main HP. Ya Anda nggak dapat apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, gambar diri yang benar, saudara-saudari. Nah, sebagaimana firman katakan, siapa saya di dalam Kristus, itulah manusia baru saya. Anda bukan ditentukan oleh Anda lahir dari siapa, keluarga yang bagaimana, mau Anda mau keluarga yang broken heart, mau broken home, broken, apalagi nggak tahu pokoknya saudara, itu bukan diri Anda yang baru sekarang. Diri Anda yang baru adalah siapa Anda di dalam Kristus. Saudara, siapa kita menurut firman Tuhan? Ini dia, ini hanya beberapa. Ya hanya beberapa. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43, kita berharga, kita mulia, kita dikasihi Allah. Mungkin orang-orang akan menunjukkan kamu gak terlalu dikasih, kamu gak terlalu berharga, tetapi jangan terima ya nilai Anda dari manusia. Nilai Anda dari manusia berubah-berubah, kalau dari Tuhan gak akan berubah. Anda berharga, mulia, dan dikasihi. Dan Roma 8:37, Anda lebih dari pemenang. Jangan terima bahwa lu mah gagal terus. Gagal ketika Anda tahu bahwa saya lebih dari pemenang, gagal adalah proses saya menuju kemenangan. Amin. Jadi Anda tahu goncangan akan juga membuat kita tertahan, tetapi nggak ada masalah. Tertahan ataupun Anda dianggap dunia, wah kamu gagal, itu bukannya arti kita kalah. Hanya proses menuju kemenangan. Ya. Kemudian dikatakan lagi dalam 1 Petrus 2, kamu itu bangsa yang terpilih. Jadi umat Tuhan adalah orang-orang yang terpilih. Kamu terpilih, kamu itu bukan sembarangan. Bukan orang-orang sembarangan, kamu terpilih bukan karena dunia bilang, oh ini hebat. Bukan, karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan telah pilih kita. Dan apalagi, kita imamat, kita raja loh. Kita harus tahu nilai kita. Terus kita kudus, kepunyaan Allah sendiri. Anda nangkep enggak? Kalau di Tuhan bilang kepunyaan Allah sendiri, itu sangat spesial. Jangan kita berbagi dengan dunia. Ya, nilai kita. Kemudian, Anda tuh ada untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Bukannya untuk kasih unjuk kegagalan kita, kejatuhan kita, enggak. Anda adalah alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Ketika kita mulai sadar, enggak langsung itu terjadi. Ini terus harus diubahkan, saudara. Ya, pola pikir kita itu bukannya kayak Anda ganti baju. Ya, tadi buka kaos, ganti baju, oh langsung berubah. Pola pikir enggak kayak begitu, saudara. Pola pikir itu udah kayak mengendap. Anda harus sikat dulu, kayak udah karat, sikat dulu. Ya, terus muncul lagi, sikat lagi, saudara. Yang karat-karat, yang lama-lama. Karena yang lama itu udah mendam ke dalam, saudara. Jadi it's okay, gak langsung. Tetapi Anda harus mulai. Ya, oke. Terus kemudian dikatakan, kita ini umatnya, kita itu beroleh belas kasihan. Ini beberapa contoh aja saudara. Anda harus baca firman. Kalau Anda mau tahu lagi, kita diskusi. Karena ini saya sedang sampaikan yang garis besarnya doang. Gitu ya, supaya pola pikir benar, maka Anda akan jadi beres. Kemudian juga ini beberapa lagi, Roma 8:17. Kita ini anak Allah. Anda tahu kita ahli waris. Ahli waris apa? Bukan harta. Baca apa? Janji Allah. Anda sadar enggak? Janji Allah itu adalah warisan. Kalau warisan, saya tanya, itu karena perbuatan Anda apa karena status Anda? Status. Seringkali kita susah terima janji Allah karena kita berusaha mendapatkannya dari perbuatan kita. Kita enggak berdiri bahwa saya anak Allah. Janji Allah adalah warisan saya. Karena Yesus sudah bayar. Saudara mungkin membuat Anda, Bapak enggak sesat. Kalau Anda bilang saya sesat,
Anda salahin Alkitab. Iya, kita kadang yang tidak melihat bahwa sesuatu yang Tuhan berikan itu luar biasa. Kita pikir yang Tuhan berikan itu biasa-biasa aja. Enggak, saudara, ketika Tuhan berikan sesuatu itu luar biasa. Masalahnya kadang kita nggak tahu dan kita nggak gunakan akhirnya. Kita ini ahli waris janji-janji Allah. Janji Allah kita terima karena warisan status saya, bukan karena perbuatan saya. Tetapi perbuatan saya akan ngikutin ya siapa diri saya. Kalau saya tahu bahwa saya ahli waris Allah, janji-janji Allah, maka perbuatan saya adalah saya tenang ngadepin masalah. Kenapa? Karena saya ahli waris janji Allah, maka dari perbendaharaan saya mengalir hal-hal yang memperlihatkan saya ini anak Allah. Benar enggak? Saudara, kayak gitu. Terus kemudian buatan Allah, ya masterpiece, melakukan pekerjaan baik. Anda tuh masterpiece, Anda tuh spesial, nggak ada duanya. Anda berbeda, nggak usah banding-bandingkan. Anda masterpiece untuk tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan buat Anda nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi nggak usah banding-bandingkan, nggak usah mau jadi orang lain. Ya, kita bukan berkompetisi, kita saling melengkapi. Itu prinsip kerajaan Allah. Anda nggak usah banding-bandingkan. Banding-bandingkan membuat citra diri yang salah. Ya, wah wajah saya nggak seperti dia, hidung saya nggak seperti dia. Ya, kalau sama kayak dia, Anda cloning, gitu. Anda bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia di cloning, gitu ya. Nah, bukan, biarin aja. Karena Tuhan punya tujuan dengan wajah Anda, sehingga nanti yang tertarik adalah yang tertarik dengan wajah Anda. Pasangan Anda adalah pasangan yang tertarik dengan wajah Anda, bukan wajah orang di sebelah Anda. Ya, nah, oke. Terus juga, lihat tuh, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat. Anda itu kudus dan tak bercacat. Bukan karena perbuatan, ingat. Tapi Anda sadar bahwa saya kudus, maka dari perbendaharaannya akan mengeluarkan kekudusan. Perbuatan-perbuatan yang kudus, saudara. Ya, kemudian juga Filipi 4 ayat 13 katakan, I can do all things, lebih cepat bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung. Tapi bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya lebih tepat, saya dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Anda itu mampu melakukan segala sesuatu. Bukan melihat pada kemampuan kita, di dalam Kristus. Itulah siapa Anda. Roma 1 ayat 17, sebab di dalam menyata kebenaran Allah dari iman memimpin kepada iman. Sebab tertulis, orang benar hidup oleh iman. Sekarang saya tes nih, Anda nangkep nggak yang tadi Tuhan? Ya, nah perbuatan Anda dulu yang muncul, Anda hidup dengan iman dulu. Ya saudara, apa Anda tahu bahwa Anda adalah orang beriman? Mana dulu? Saya harus beriman, saya harus percaya, saya harus berbuat, saya harus bertindak, gitu. Saya harus melangkah dulu. Atau Anda percaya dulu, saya orang beriman? Percaya dulu. Tapi kita sering lakukan yang berbeda. Saya harus percaya, saya harus percaya. No, saya orang percaya, maka saya hidup oleh iman. Tindakan saya adalah tindakan iman, saudara. Saudara jangan pakai cara pola dunia atau pola manusia, kita harus ikutin pola kerajaan Allah. Anda adalah ciptaan baru diciptakan oleh Kristus, Anda lahir. Ketika Yesus ditusuk di sampingnya keluar air dan darah, saudara. Itu lambang kehamilan, saudara. Yesus melahirkan gerejanya. Ibu-ibu yang hamil ketika mau keluar bayinya itu ya ketuban pecah, keluar air dan darah. Yesus ditusuk di samping, di dekat rahim, saudara. Ya, enggak dibilang dekat rusuk, enggak, dekat rahim. Keluar air dan darah. Kelahiran. Kita lahir dari Yesus. Siapa Anda adalah siapa Yesus itu. Itu manusia baru Anda dan saya. Nah, kita masih pakai pola lama. Kita pakai pola lama, saudara, enggak bisa pakai pola lama terus kita ngikutin cara Yesus. Manusia baru harus ngikutin cara baru, saudara. Anda adalah orang beriman, maka tindakan Anda adalah tindakan iman. Karena hidup Anda Anda adalah orang benar. Amin. Jadi citra diri yang benar, saudara. Ya, banyak
kita nggak bahas citra diri itu banyak sekali saudara-saudara. Sekarang balik yang kedua, tadi who do you see, sekarang what do you see? What do you see sedang melihat keadaan apa yang Anda harapkan ke depan. Seringkali kita diamkan aja, kita ngadepin masalah, kita biarkan masalah itu yang menciptakan harapan kita. Harapan keadaan apa yang akan ada di depan kita, saudara. Kita punya anak-anak yang punya masalah, kita mulai pikir, aduh ini anak jadi apa nanti ini ya. Kita biarkan harapan kita ditentukan oleh tekanan. Bukannya melihat apa yang Tuhan telah sediakan. Kita punya juga masalah keuangan, kita mulai masalah keuangan, kita mulai pikirkan keadaan kita ke depan berdasarkan keuangan kita yang sekarang. Kita nggak melihat apa yang Tuhan sediakan. Gambaran apa yang Tuhan sediakan, saudara-saudari. Banyak sekali, adik-adik. Ya, saudara-saudari semua, yang kita ciptakan untuk melihat keadaan, ekspektasi kita berdasarkan ya hal-hal yang salah. Hal-hal yang salah ini contohnya nih, laporan negatif, kita terima laporan dari dokter, waduh, gawat. Kita mulai ekspektasi, waduh, cancer. Kita mulai, aduh berapa lama lagi ya, aduh aku harus siap-siap untuk berpisah. Aduh, ini makin gawat ini. Kita lihat laporan tabungan, kacau. Bukan laporan tabungan, terima laporan kartu kredit, tagihan gitu ya. Kita ngeliat, kacau kita bilang gitu ya. Nah kita kacau udah, disita dah nih. Kita mulai kasih gambaran, akan disita harta benda kita. Ya, kita dengar laporan-laporan negatif, Anda dengarkan 10 pengintai kasih laporan busuk. Akhirnya kita akan kalah. Ya. Akhirnya mereka nggak masuk. Dan orang-orang Israel ketika ngeluh sama Tuhan mau minta daging, itu dimulai disusupi orang-orang jahat. Kasih kata-kata negatif. Masa mana terus? Daging dong. Dikasih gambaran. Dulu di Mesir kita makan daging. Kasih gambaran dari dunia, saudara. Akhirnya mulai mengeluh. Ya saudara, itu dia. Yang lain analisa logika. Ini contoh-contoh aja, beberapa aja. Kita mulai. Petrus ketika dia mulai berjalan di atas air, saudara. Ketika mulai jalan air, dia mulai menganalisa. Manusia gak bisa jalan di atas air gak bisa. Tenggelam dia. Tenggelam. Ketika kita mulai menganalisa dengan logika-logika, saudara. Ada saatnya, saya tulis, ada saatnya kita harus menyingkirkan logika demi mengejar iman, demi melihat sesuatu yang datang dari iman. Karena kerajaan Allah, Korintus katakan, kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan tapi kuasa. Anda berdiri di kerajaan Allah, Anda adalah anak-anak kerajaan Allah, sebab itu ada kuasa. Jangan hanya sekedar logika yang berjalan. Gak akan bisa kita ngelihat kuasa Allah kalau hanya logika yang kita pertahankan, saudara-saudara. Amin. Terus gambaran ditaruh dunia si jahat. Wow, ini sekarang sedang resesi, kacaulah keadaannya. Ya, ditaruhlah. Wow, ini keadaan semakin perang ini makin gila-gilaan. Ini bakalan perang dunia ketiga dah. Ya. Ini Korea Utara makin kacau nih, makin bergabung nih sama si Rusia atau apa-apa. Dunia lalu Anda mulai nggak tenang. Udahlah dunia udah mau di ujung, udah mau di akhir. Mau ngapain saya? Anda mulai stres. Ya, gambaran-gambaran dunia itulah. Ataupun juga Anda banyak sekali digaruh hal-hal seperti itu. Ketidaktahuan, Anda nggak tahu bahwa siapa Anda itu menentukan, apa yang dari Tuhan itulah yang menentukan ekspektasi Anda, gambaran Anda ke depan. Karena kita nggak tahu, saudara. Amin. Kemudian juga gambar diri tadi, gambar diri yang rusak sehingga ekspektasi, harapan apa yang Anda lihat ke depan akan rusak, saudara. Akan nggak beres, nggak benar. Anda bisa nangkap ya, saudara. Pengalaman. Sering kita menentukan ekspektasi kita dari pengalaman. Kalau pengalamannya baik sih oke. Kalau pengalamannya buruk, yang disebut trauma, saudara kacau. Aduh, pengalaman saya sih
saya selalu gagal. Lalu ekspektasi Anda, saya menjalankan bidang ini, bisnis ini, saya akan gagal. Tanpa kita sadarin, karena kita menekankan pengalaman. Jangan pakai pengalaman Anda yang masih ada di dunia. Kenapa? Artinya, kalau Anda masih ada di dunia ini begini, pengalaman Anda itu belum selesai. Ngerti ya? Pakailah pengalaman yang sudah terbukti. Contohnya yang terbukti di Alkitab. Alkitab bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Nah, ini pengalaman orang yang udah tua nih. Iya kan? Tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar minta-minta, ditinggalkan. Itu pengalaman orang benar, orang yang terbukti. Anda enggak pakai pengalaman diri kita sendiri. Aduh, anak saya nanti bagaimana ya? Mulai lihat Alkitab. Dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Ini orang berpengalaman nih. Tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar ditinggalkan atau meminta-minta. Tapi justru memberi pinjaman, saudara. Itu, pakai pengalaman itu, jangan pakai pengalaman kita. Ya, waduh pengalaman, nih kalau sakit begini udahlah gak bisa. Pakai pengalaman yang di Alkitab, tertulis apa? Ya, ketika orang yang sudah berusaha, ya berapa tahun pendarahan, jadi lupa, wanita pendarahan, 12 tahun, ya. Itu pengalaman dia 12 tahun, kemana-mana gak sembuh. Tapi ketika dia jamah Tuhan Yesus, dia sembuh, saudara. Wah, saya sudah berobat, sakit saya gak sembuh-sembuh, udah begitu lama. Jadi, udahlah, terima aja, udah kayak begitu. No, saudara, ada pengalaman orang, 12 tahun kemana-mana, tapi akhirnya dia tetap ketemu Yesus, dia jamah dan dia sembuh. Jangan pakai pengalaman kita masing di dunia, masing di proses pengalamannya. Pengalaman Anda belum selesai, amin. Tapi nanti ketika Anda mulai mengalami Yesus, maka Anda akan jadi alat untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup Anda dan saya. Amin. Terus perasaan, wow ini sering sekali. Kita menciptakan ekspektasi berdasarkan perasaan, saudara. Perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan cemas, saudara. Perasaan apa lagi? Emosi marah, perasaan, semua. Saudara, perasaan hanya alat, bukan yang harus didinai semua. Perasaan itu hanya alat bantu untuk meneguhkan firman Tuhan. Tetapi yang harus menuntun kita adalah firman. Perasaan bukan yang menentukan kita. Jadi kalau perasaan Anda takut, bukan Anda harus mulai gambarkan, wah ini saya akan nanti, ketika Anda takut Anda ngalamin apa? Ya, takut ditinggalkan, takut gelap, lalu Anda mulai ekspektasi, nanti saya ketemu hantu, saya ketemu gambar yang serem gitu, apalagi Anda pengalaman Anda apalagi ketakut, wah saya takut nih masuk, saya takut ke dokter, karena pengalaman saya sama dokter gak enak, saudara. Jadi perasaannya juga dimulai, dikendalikan oleh gitu. Sehingga akhirnya kita udah antipati sama dokter. Ya jangan juga gitu. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh yang mendatangkan ketakutan. Ketakutan akan mempermainkan perasaan kita. Tetapi Tuhan memberikan kita roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang maksudnya ketertiban adalah saudara tahu, bahasa Inggrisnya sound mind. Pikiran, saudara. Pikiran yang benar. Tuhan memberikan kita pikiran yang tertib, saudara. Enggak kacau. Pikiran yang bisa Anda kendalikan. Jangan terima kalau pikiran kita kacau, jangan terima. Tuhan berikan Anda roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan pikiran yang tertib, saudara. Amin? Nah ini hanya beberapa loh, saudara. Ya. Tapi intinya adalah ini dia. Bagaimana sih Pak supaya saya bisa mulai melihat keadaan dengan benar. Firman Tuhan katakan ini saudara. Saudara Yosua, kita lihat Yosua 1 ayat 8. Tapi kalau Anda baca Yosua, saudara, ya Yosua dalam Yosua 1 ayat 5 Tuhan janjikan. Tuhan bilang begini, kamu yang akan pimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Iya kan? Hambaku Musa sudah mati, kamu yang akan masuk ke tanah perjanjian. Pimpin bangsa ini. Ya, tetapi habis itu Tuhan ngomong apa?
Tuhan mulai menciptakan gambaran diri pada Yosua. Dia bilang, tidak ada yang bisa bertahan melawan engkau. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau dan tidak ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tuhan menciptakan gambaran diri kepada Yosua dulu yang benar. Saudara, itu cara kerajaan Allah. Anda harus beresin gambaran diri Anda dulu. Banyak gambaran diri kita salah. Aku orang yang gagal, aku orang yang payah. Karena kita melihat perbuatan kita, bukan melihat apa yang Tuhan telah jadikan Anda. Lahirkan baru Anda, manusia baru Anda ini. Anda ngerti? PR kita banyak, saudara. Kita harus mulai melihat siapa kita di dalam Kristus, bukan siapa kita di mata manusia. Itu akan membuat kita jadi gengsi. Itu akan membuat kita memakai topeng. Mulailah, siapa saya dalam Kristus, itu akan membuat Anda jadi diri Anda apa adanya. Kita nggak akan mudah tersinggung, kita nggak akan nggak khawatir, saudara. Karena Tuhan punya tujuan yang nggak bisa diwakili oleh orang lain, hanya Anda yang bisa. Anda spesial di mata Tuhan, amin. Nah itu dia ketika Tuhan panggil Yosua 1, saudara, dia kasih bahwa Yosua yang mimpin. Yosua belum pernah mimpin. Anda pikir dia nggak ketar-ketir. Lalu Tuhan kasih gambar diri. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau dan tidak ada yang bisa bertahan melawan engkau. Saudara, gambaran dari Tuhan, maka baru Musa. Lalu kemudian sesudah gambar diri Tuhan bilang apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, ini dia. Kadang-kadang kita pikir kalau cara merenungkan siang dan malam adalah mulai kita hafalin ayat. Ya, sekolah minggu bagus, hafalin ayat enggak salah, saudara, supaya kita terekam. Tetapi ketika kita pikir siang dan malam harus kita terus renungkan, itu yang kadang enggak tepat. Kata merenungkan ini adalah haga, saudara, bahasa Ibraninya. Dan haga itu punya makna juga artinya adalah imajinasi, saudara, gambaran. Anda mulai perkatakan firman, Anda mulai renungkan, Anda mulai ciptakan gambaran sesuai firman. Ngerti? Jadi ini dia, ketika Anda harus menciptakan gambaran yang sesuai apa yang dikatakan firman, saudara. Ketika Anda baca firman, ketika Anda hanya baca doang, hafal doang, kan gak jadi berarti. Anda mulai, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saya. Lalu Anda ciptakan gambaran bahwa Anda sehat. Allahku mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Nah kita mulai menciptakan gambaran bahwa kita dicukupi, saudara. Tapi jangan mau jadi kaya. Kalau Anda mau jadi kaya artinya Anda sedang memiliki gambar diri yang salah, saudara. Anda mau berkelimpahan, tujuannya untuk Anda bisa memberkati orang, gitu ya. Jadi lihat situ. Jadi ketika kita baca firman, mulailah Anda pakai firman itu untuk menciptakan gambaran tentang keadaan yang Tuhan telah sediakan bagi Anda dan saya. Amin. Anda ngerti? Simple kan? Gak susah kan? Ya. Tetapi susah dilakukan. Ya, saya gampang ya, udah ngerti semua ya. Anda yang ngantuk-ngantuk ngerti kan? Nah, Brian ngerti ya? Brian paling depan. Dia punya itu pasti dia ngerti. Ketawain, ya. Tapi saya mau katakan kepada Anda dan saya sendiri, Anda gampang dimengerti, susah dilakukan. Karena kadang ini melawan natur lama kita. Natur lama kita, manusia lama kita itu kuat menarik, saudara. Keinginan bahwa enggak kayak begitu. Dan kadang-kadang juga apa yang kita pikir, yang kita ciptakan gambaran keadaan sesuai dengan firman, kadang gak terjadi. Kita pikir gak langsung terjadi, kita lihat kayaknya gak terjadi nih. Saudara, ketidakpercayaan timbul karena itu, saudara. Lalu bagaimana dong? Bagaimana? Saudara, Tuhan sebenarnya udah tuntun kok kita. Ya, saya hari ini hanya kasih gambaran apa yang terjadi, saudara, yang sesungguhnya sedang terjadi dan mempersiapkan kita untuk menghadapi apapun juga.
kuncinya adalah firman Tuhan. Semua gambaran diri Anda ada pada firman. Bukan ada pada keadaan, lingkungan, manusia, pengalaman Anda, bukan. Keadaan Anda, apa yang akan Anda alami ke depan, ada pada firman. Sekarang adalah bodoh kalau kita nggak baca firman. Adalah bodoh kalau kita nggak mau ikutin firman. Mungkin kita waktu kita baca pertama nggak tertarik, saudara. Anda harus kenali manusia. Manusia adalah bukan makhluk habit, makhluk kebiasaan. Pertama kali belum tentu nyaman, belum tentu enak. Tetapi ketika Anda lakukan terus menerus akan menjadi habit, saudara. Amin. Anda ketika Anda puasa, ataupun Anda puasa Daniel, jadi bukan puasa makanan tertentu, waktu Anda lakukan pertama itu susah, berat. Tapi ketika Anda lakukan sesudah berapa minggu, ya, Fredo begitu, dia puasa sesudah berapa lama udah biasa. Dan dia bisa, dia langsing sekarang. Ya, tapi intinya begini, manusia itu makhluk habit, Anda harus mulai membiasakan diri. Kalau Anda nggak biasakan, aduh nggak enak, saya nggak suka, aduh nggak ngerti. Tapi ketika Anda baca terus, Anda akan mulai. Lama-lama, kalau nggak baca nggak enak. Gitu. Manusia adalah makhluk yang sosial. Makhluk yang sosial artinya begini, bukan harus saya bagi kemana-mana. Makhluk yang dipengaruhi oleh orang lain. Itu makhluk sosial. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang hanya gosip, hanya sana sini, maka Anda nggak akan suka firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang jangan gosip, jaga mulutmu. Tapi kalau Anda mau bergaul dengan orang-orang yang sama, yang mau melakukan firman Tuhan, mau menghargai firman Tuhan, maka Anda pun akan terpacu. Makanya Tuhan bilang, ya, dengan siapa kita bergaul itu penting. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda udah punya yang baik, Anda baik, tapi kalau Anda bergaul sama orang buruk, Anda jadi buruk. Gitu. Bukan mereka jadi baik. Ingat ya. Karena yang buruk lebih kuat nariknya. Apalagi kalau kita sendiri. Ya, makanya Tuhan kalau utus muridnya dua-dua. Supaya mereka jangan ketarik dengan hal lain. Masing ada orang lain. Karena manusia nggak hebat. Jangan pikir diri kita hebat. Ya, kalau pikir Anda hebat, udah kuat, Anda akan tiba-tiba jatuh. Jatuhnya keras lagi. Ya, jadi kita harus punya kebiasaan. Baca firman. Baca firman. Anda nggak usah baca, nggak masalah. Paling nggak sesuatu yang berhubungan dengan firman. Mulailah dengan sesuatu dengan firman. Renungan. Jangan renungan hanya asal dilewatin. Kemudian Anda dengarlah khotbah-khotbah yang sehat, yang membangun, yang memberitakan siapa diri kita dan kuasa firman, saudara-saudari. Amin. Kalau Anda dengerin kesaksian-kesaksian segala, maka Anda terbangun kan? Anda melihat ya khotbah-khotbah yang penuh dengan kuasa, Anda akan terbangun. Dengerin itu paling enggak. Nanti jangan berhenti hanya dengar dari orang. Karena Tuhan mau berhubungan dengan Anda. Akhirnya Anda mulai baca. Ayub, dulu dia dengar dari kata orang. Waktu dengar kata orang banyak masuk yang benar, banyak yang salah. Tetapi pada akhirnya dia bilang ketika Tuhan mau pulihkan dia bilang, dulu aku dengar dari kata orang tapi sekarang mataku melihat sendiri. Anda temukan sendiri firman apa yang Tuhan mau ngomong terhadap situasi kehidupan kita. Amin saudara? Ini dia. Anda bergaul ada di orang-orang yang takut Tuhan. Jangan sembarangan bergaul. Jangan sembarangan. Bukan saya bilang orang itu jelek, tetapi apa yang Anda mau ciptakan ke depan tergantung daripada Anda mau jebloskan diri Anda di mana. Anda mau jebloskan diri Anda dengan orang-orang yang dalam Mazmur. Jangan duduk dengan orang-orang yang apa lagi? Cemooh segala. Dan enggak, itu penting sekali. Bukan enggak boleh kenal. Jangan duduk jadi ngobrol sana sini terus larut-larut. Kita harus kenal enggak masalah. Menjangkau mereka. Tetapi jangan kita ikut dipengaruhi oleh cara mereka, pola mereka saudara-saudari. Amin? Anda ngerti semua? Ya? Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kita harus melihat gambaran yang benar pada apa yang sesuai firman Tuhan katakan, yaitu sesuai dengan itulah melihat dengan mata iman saudara. Amin ya. Jadi hari ini kecil sih, maksudnya bukan kecil, simple yang Tuhan mau sampaikan saudara. Tadi sebenarnya saya banyak mau sampaikan tapi udah, udah. Tapi Anda renungkan lagi saudara, ini simple tapi ini prinsip kerajaan Allah. Ketika Anda mau membangun kehidupan kita, saudara jangan bodoh. Jangan pikir tiba-tiba aja semua beres. Enggak.
kita harus mulai melihat siapa kita di dalam Kristus. Karena apa yang kita bangun tergantung siapa diri kita. Kalau Anda raja, Anda membangun istana. Kalau Anda pemulung, Anda membangun hanya rumah-rumah yang di sementara doang. Nah, Anda harus temukan siapa Anda di dalam Kristus. Amin. Terus kemudian apa yang Anda lihat, keadaan itu berdasarkan apa kata firman. Apa yang Anda lihat ya, dalam situasi Anda sesuai dengan firman, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara? Anda ngerti jadinya? Ya. Oke, gambaran yang kita lihat tergantung seberapa banyak firman yang kita tempatkan di hati kita. Semakin Anda merenungkan firman Tuhan, maka gambaran apa yang terjadi dengan keadaan Anda akan semakin nyata. Itu maknanya saudara. Ya, jadi saya enggak meminta Anda, ya amin, amin, tetapi saya mengajak Anda semua, kita sama-sama melakukannya. Karena gereja ini bukan tentang saya. Gereja ini enggak bisa hanya satu orang aja yang berhasil. Musa ketika mau keluar, Firaun bilang, oke, anak laki-laki aja. Musa bilang, enggak, semua harus. Kita harus punya prinsip itu saudara. Kita mau semua anggota tubuh Kristus mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi yuk Anda mulai juga, bukan hanya diri Anda mulai ajak orang Anda, yuk kita sungguh-sungguh, kita baca. Jangan ajak teman Anda, saudara Anda hanya sekedar, yuk kita jalan-jalan keliling-keliling, ya naik delman, keliling kota, ya ke Bandung, Surabaya, ya bukan, ya Anda ajak, yuk boleh jalan-jalan, kita refreshing sambil bahas firman, itu saudara. Jangan Anda ketemu teman juga begini, yuk gini, Anda saling menceritakan masalah Anda. Gitu ya, maksudnya begini, saling adu besar, masalah siapa paling besar, begitu. Kamu belum tahu sih masalah saya. Kita adu besar. Emang kayak enak, tetapi saudara, jaga perkataan kita. Biasakanlah kita melihat sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Aku memang sedang bergumul, tagihanku banyak, tetapi firman Tuhan bilang, Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Tapi aku melihat gambaran bahwa utang-utangku sudah beres. Amin saudara. Mulai taruh gambaran itu. Firman akan bekerja saudara. Yuk saya undang kita. Ya ini saya. Firman Tuhan dengar ini bukan sekali. Harus berkali-kali karena kita ini makhluk yang harus habit, kebiasaan saudara. Enggak bisa langsung seketika. Pola pikir yang lama harus berubah saudara. Oke? Jadi saya undang kita bangkit berdiri meresponi firman Tuhan.